Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi yang saya dapatkan selama setengah semester, yaitu tentang teknologi pendidikan. Yang pertama yakni pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan sebuah teknik, sistem maupun alat yang digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan proses belajar siswa. Proses belajar siswa akan lebih meningkat dengan adanya teknologi pendidikan, dan juga agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat teknologi pendidikan. Manfaat teknologi pendidikan diantaranya yakni yang pertama yakni dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menggali lebih banyak ilmu. Dan apabila pihak pengajar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin membaik pula. Dan selanjutnya, teknologi pendidikan dapat dijadikan sebagai media pendukung dalam pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan secara lebih menyenangkan. Dengan adanya teknologi pendidikan, maka para pengajar dapat menggunakan seperti PowerPoint yang digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran agar pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya, teknologi pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kemudian, teknologi pendidikan dapat dijadikan sebagai media belajar tanpa adanya batasan tertentu. Dan poin yang selanjutnya yakni macam-macam teknologi pendidikan. Macam-macam teknologi pendidikan di antaranya yaitu yang pertama ada PowerPoint, ada KineMaster, ada Perpusnas, ada Lektora, ada ProShow, ada Mincet, dan lain sebagainya. Teknologi pendidikan yang pertama yaitu PowerPoint. PowerPoint adalah program yang digunakan untuk menampilkan presentasi maupun materi pembelajaran. Aplikasi ini sangat digemari dan digunakan oleh banyak kalangan, mulai dari pelajar dan juga pendidik. Dengan adanya PowerPoint, materi pembelajaran disampaikan akan lebih menarik karena PowerPoint didukung oleh berbagai fitur yang tersedia. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dan kegunaan dari PowerPoint. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, dapat membuat tampilan presentasi lebih menarik dan lebih baik, dapat mengatur dan membuat slide presentasi, dan masih banyak lagi fungsi dan kegunaan dari PowerPoint. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada dalam PowerPoint. Fitur-fitur yang ada dalam PowerPoint diantaranya yaitu ada new yang digunakan untuk membuka slide presentasi baru, ada open yang digunakan untuk membuka dokumen, ada insert, ada smart art yang digunakan untuk membuat tampilan bagan, ada pictures yang digunakan untuk memasukkan gambar, ada shapes yang digunakan untuk membuat bentuk dalam presentasi, ada juga transition yang digunakan untuk memasukkan efek transisi ke dalam sebuah presentasi, dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. Teknologi pendidikan yang selanjutnya itu KineMaster. KineMaster adalah sebuah aplikasi khusus yang digunakan untuk mengolah maupun mengedit sebuah video. Dengan adanya aplikasi KineMaster, teman-teman dapat membuat maupun mengolah video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Kemudian selanjutnya itu fitur-fitur dalam KineMaster. Di antaranya yakni ada Project Assistant. Fitur Project Assistant ini memungkinkan sahabat untuk membuat sebuah project video dari step by step. Kemudian fitur yang selanjutnya itu adanya dukungan media yang dapat memasukkan media ke aplikasi ini. Kemudian ada fitur audio yang digunakan untuk memasukkan musik maupun berbagai macam audio yang tersedia di dalam smartphone. Kemudian ada fitur teks yang dilengkapi dengan teks editor yang digunakan untuk mengedit berbagai macam teks yang teman-teman ingin masukkan. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu dilengkapi dengan tema. Teman-teman dapat memasukkan tema dengan fitur tema ini. Kemudian ada fitur tool editing yang terdiri dari cut, copy, dan masih banyak lagi.
Kemudian teknologi pendidikan yang selanjutnya itu perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses berbagai macam buku melalui teknologi digital. Perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan konvensional karena perpustakaan ini tersedia di dalam bentuk digital. Selanjutnya yaitu macam-macam perpustakaan digital, ada Smart Library, ada e-Perpusdikbud, ada e-Pusnas, dan masih banyak lagi macam-macam perpustakaan digital yang lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu perbedaan perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional, di antaranya yakni perpustakaan digital tidak membutuhkan ruangan yang luas, sedangkan perpustakaan konvensional membutuhkan ruangan yang cukup luas untuk menyimpan koleksi bukunya. Kemudian perpustakaan digital tersedia di dalam bentuk digital, sedangkan konvensional tersedia di dalam bentuk cetakan. Kemudian perpustakaan digital, pemustakaan tidak harus datang langsung ke perpustakaan, sedangkan perpustakaan konvensional pemustakaan harus berkunjung langsung ke perpustakaan. Demikian ulasan singkat tentang materi teknologi pendidikan yang saya dapatkan selama setengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.